Halo semuanya, selamat datang di channel Best Stock Pick. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai waran. Untuk nasabah di Jasa Utama Capital Sekuritas, ketika waran H-30 sebelum waran itu expire, akan di-email terlebih dahulu oleh Jasa Utama Capital Sekuritas untuk mengingatkan bagi Anda yang mempunyai waran tertentu bahwa warannya akan habis masa perdagangannya, sehingga silakan dijual atau dikonversi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang waran itu bagaimana dan kenapa kita konversi atau kita nggak konversi, apa untungnya atau ruginya. Baik, nanti emailnya yang akan kalian terima seperti ini kalau di Jasa Utama Capital Sekuritas. Jadi tercantum waran apa yang akan habis, berakhir dalam 30 hari bursa yang akan datang, ada tanggal berakhirnya tanggal berapa. Nah, ini kode efeknya atau kode warannya dengan nama waran, lalu tanggal jatuh temponya berapa, tanggal berapa. Oke, jadi di sini sekedar pengingat kepada kita bahwa ini waran udah mau habis. Oke, jadi waran itu adalah saham bonus, di mana hal-hal yang harus kalian ketahui tentang waran ini salah satunya yaitu waran ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengikat masyarakat mengikuti IPO-nya mereka atau reissue-nya mereka. Lalu yang kedua, waran ini nggak ada batas arah atau ARB. Jadi satu hari waran bisa naik sampai 1000%, 8000%, bisa turun sampai 99% juga bisa. Gitu. Jadi nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Nah, bagi Anda yang belum punya waran, untuk bisa mendapatkannya ada 3 cara. Yang pertama, Anda ikut IPO atau reissue-nya perusahaan. Itu Anda bisa dapat. Yang kedua, Anda bisa mengetikkan nama perusahaannya yang mempunyai waran ditambahi dengan strip W. Misalnya Diamond Citra atau Dada strip W itu punya warannya, atau Friend strip W itu juga ada warannya. Jadi Anda bisa membeli secara langsung seperti Anda membeli saham-saham yang lain. Nah, jadi saham waran itu akan sebenarnya berhubungan dengan saham induk. Jadi contohnya misalnya Friend itu adalah saham induknya, lalu Friend W itu adalah saham warannya. Jadi kalau Anda ingin beli induknya, Anda beli di Friend-nya. Kalau Anda ingin beli warannya, Anda beli di Friend strip W, itu adalah saham warannya Friend. Jadi itu korelasinya antara induk dengan waran. Nah, yang ketiga, waran ini untuk pembeliannya tidak dapat menggunakan cash T+2, tetapi harus cash. Jadi perhatikan saldo cash-nya Anda untuk dapat membeli saham waran. Jadi bisa jadi cash-nya misalnya minus, terus cash T+2-nya misalnya ada 3 juta. Itu Anda nggak bisa beli waran karena cash-nya minus gitu. Jadi perhatikan cash karena perdagangan waran itu T+0 bukan T+2. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana ada tanggal-tanggal apa aja yang ada di waran atau sistemnya seperti apa. Nah, waran itu akan muncul seperti ini. Kalau kita buka RTI, terutama yang di HP, saya nggak tahu di tempat lain. Sementara ini yang paling baik menunjukkan waran menurut saya RTI, yang di HP, yang di laptop kurang. Nah, contohnya ini, Medco harga sekarang 410, di mana di sini ada price itu 675 untuk Medco. 675 ini maksudnya apa? 675 ini maksudnya untuk mengubah Medco W atau warannya Medco menjadi Medco. Jadi MEDC strip W jadi MEDC itu memerlukan harga sebesar Rp675 gitu untuk mengkonversinya per lembar. Jadi kalau satu lot tinggal dikali 100 gitu. Lalu di sini ada trading start. Trading startnya dari tanggal 14/12 tahun 2017. Jadi waran ini dikeluarkan tanggal 14 Desember 2017. Gitu. Di mana waran ini diperdagangkan sampai 7 Desember 2020. Gitu. Jadi karena sekarang masih bulan April, jadi ini masih diperdagangkan. Jadi di sini memang warnanya birunya masih terang, jadi karena belum lewat. Nah, untuk trading startnya udah mulai warna birunya udah redup karena udah lewat tanggalnya. Jadi sekarang masanya sudah mulai berjalan. Lalu subscription start ini adalah tanggal di mana kita sudah boleh mengkonversi warannya. Jadi kalau dilihat dari sini 7 bulan setelah waran itu keluar baru bisa dikonversi. Gitu. Jadi mulai bisa dikonversi adalah tanggal 1 bulan Juli tahun 2018. Ini baru kita bisa mengubah Medco W menjadi Medco. Jadi kalau sekarang karena sudah tahun 2020 bulan 4
ya sudah bisa dikonversi gitu. Lalu subscription end. Nah, ini adalah batas terakhir kita mengubah waran kita menjadi Medco, atau kalaupun nggak diubah, maka berapapun waran yang kita punya setelah tanggal subscription end ini akan hangus gitu. Jadi kalau saya punya 1000 waran Medco W lewat dari tanggal 11 Desember 2020, maka Medco W saya hangus gitu. Jadi ya bakal rugi kalau nggak dijual atau nggak dikonversi. Lalu ada namanya maturity date. Nah, ini juga kurang lebih sama seperti subscription end, jadi tanggal berakhirnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu waran itu seperti apa, bagaimana cara konversi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya biasa orang tanya, apakah saya punya waran, haruskah saya mengkonversi gitu? Balik lagi, kita harus lihat harga induknya, harga waran, dan harga price yang ditukar untuk mengubah waran menjadi induk. Saya kasih contoh seperti ini. Medco sekarang harganya 410. Ini kita bisa lihat di sini Medco-nya 410. Nah, untuk mengubah waran Medco, kita harus membayar Rp675 gitu. Jadi kalau saya bilang di sini, saya harus bayar lebih tinggi daripada harga induknya untuk bisa mengubah Medco W saya jadi Medco gitu. Jadi saya bayar 675, tapi saya dapat saham harganya cuma 410. Nah, kalau begini, ini nggak layak untuk kita konversi. Karena ngapain kita beli di harga mahal kalau kita bisa langsung beli induknya di harga yang lebih murah. Jadi biasanya kalau seperti ini, maka orang nggak ada yang mau membeli warannya mereka. Kalaupun ada harga warannya, misalnya kok harga warannya masih ada banyak yang diperdagangkan, ya balik lagi itu berarti para orang-orang spekulan yang beranggapan bahwa Medco-nya mungkin masih bisa naik lagi sampai ke tanggal 11 Desember 2020. Tapi perhatikan, kalau sampai 11 Desember 2020 nanti harga Medco-nya masih di bawah 675, maka ada kemungkinan warannya akan turun ke harga Rp1 karena nggak ada orang yang mau beli warannya lagi. Ngapain saya beli waran lalu saya konversi ke induk? Padahal saya bisa langsung beli induk di harga yang lebih murah daripada harga konversi gitu. Jadi perhatikan itu. Kapan waran menjadi menarik? Nah, saya kasih contoh di sini perusahaan Diamond Citra gitu. Perusahaan ini baru IPO. Nah, ketika perusahaan ini IPO, perusahaan ini juga mengeluarkan waran supaya orang mau mengikuti IPO-nya. Jadi orang yang mau mengikuti IPO-nya Diamond Citra ini akan mendapatkan saham bonus, yaitu saham waran. Nah, di sini dijelaskan info untuk Diamond Citra, setiap 4 saham baru berhak memperoleh 3 saham seri 1 gitu. Jadi setiap kali kita mendapatkan saham IPO Diamond Citra setiap 4 lembarnya, kita dapat 3 lembar waran. Atau kalau kita bulatkan, setiap 4 lot Diamond Citra, kita dapat 3 lot gitu. Ketika IPO ya, ketika perusahaannya udah IPO, lalu kita beli manual Diamond Citranya, bukan yang waran, maka kita nggak dapat warannya. Ini hanya diberikan ketika orang yang mengikuti IPO gitu. Tapi kan setelah itu, dada W-nya itu, Diamond Citra warannya, tetap diperdagangkan di bursa. Jadi kita tetap bisa membeli warannya gitu tanpa harus mendapatkan gratis. Tapi orang yang ikut IPO-nya, mereka mendapatkan dada warannya gratis. Nah, di sini rasionya 1:1 tetap, tapi perhatikan yang di bawah. Nah, perhatikan di sini harga tebusnya Rp127. Jadi untuk mengkonversi warannya hanya memerlukan biaya Rp127 gitu. Lalu trading startnya ini mulai tanggal IPO-nya tanggal 14 Februari 2020 kemarin IPO. Terakhir perdagangannya di tanggal 9 Februari 2023. Jadi punya waktu sekitar 3 tahun waran ini untuk bisa diperdagangkan. Lalu ada subscription start. Nah, di sini masih cerah nih warna birunya. Kenapa? Karena baru bisa dikonversi menjadi Diamond Citra ketika di bulan Agustus, tanggal 14 Agustus 2020, saham waran dari Diamond Citra baru bisa dikonversi. Jadi sekarang kalaupun kita pegang sahamnya dada waran, kita nggak bisa mengubah saham waran itu jadi Diamond Citra induknya. Belum bisa, karena subscription startnya belum masuk tanggal subscription startnya gitu. Dengan tanggal untuk mengubah terakhir dari waran ke induk, yaitu di tahun 2023 bulan Februari tanggal 14 gitu, sama maturity date-nya juga sama. Kalau kita lihat ya, induknya 328, lalu harga konversinya 127, berarti
seharusnya harga warannya di harga 201 gitu. Kenapa begitu? Saya berikan contoh perhitungannya. Untuk setiap harga induknya 328 dikurangi dengan harga rasio kita mengkonversi, maka harga warannya seharusnya 201. Kenapa 201? Gini, kalau saya punya harga warannya Diamond Citra di harga 201, lalu saya tambahkan 127 rupiah, maka saya dapat harga yang pas dengan harga induknya, 328. Bayangkan kalau saya bisa membeli waran Diamond Citra ini di harga 10 rupiah misalnya, 10 rupiah harga waran Diamond Citra. Nah, kalau saya membeli waran di harga 10 rupiah, lalu untuk biaya mengkonversi warannya 127, maka sebenarnya modal saya untuk mendapatkan induk Diamond Citra hanya memerlukan uang sebesar 137 rupiah per lembar. Maka saya akan mendapatkan saham Diamond Citra induk, di mana saya modal 137, tapi saya dapat saham induk di harga 328. Gitu. Menarik sekali, langsung untung sekitar 201 poin gitu kalau kita 191 poin gitu. Dimana 191 poin 100% lebih gitu. Hanya mengkonversi dari waran menjadi ke induknya. Tapi ingat, baru bisa dikonversi nanti di tanggal 14 bulan Agustus 2020 nanti baru bisa dikonversi. Nah, yang begini berarti sekarang bagaimana? Apakah layak untuk dikoleksi nggak Diamond Citra? Balik lagi, seberapa pede Anda terhadap perusahaan Diamond Citra bahwa perusahaannya nanti akan tetap bertahan di harga 300 atau bukan bahkan naik gitu sampai ke bulan Agustus nanti. Jadi kalau memang Anda, saya yakin Dada masih akan di atas 300 sampai bulan Agustus, ya silahkan Anda beli warannya, mumpung harga warannya kalau kita lihat di sini. Saya kasih tunjukkan Diamond Citra W. Nah, harga warannya terakhir itu berada di harga closing 7 rupiah gitu. Jadi kalau saya beli Diamond Citra Propertindo waran di harga 7 rupiah, maka perhitungannya 7 ditambah 127 karena biaya konversinya, jadi modal saya 134. Berharap saja bahwa induknya akan berada selalu di atas harga 200 misalnya. Jadi ketika nanti sudah bisa konversi, modal saya 134, saya bisa dapat induk misalnya di harga 200. Berarti kan saya profitnya lumayan banyak gitu. Apakah waran boleh dijual? Boleh saja. Kalau misalnya Anda beli di harga 7 rupiah, lalu harga warannya naik ke 10 rupiah, ya Anda boleh juga jual warannya langsung di harga 10 rupiah. Itu nggak masalah. Cara untuk mengkonversi waran Anda harus buka aplikasi Join yang di laptop, lalu Anda masuk ke bagian Customer Service. Di sini ada waran conversion. Nanti akan muncul kotaknya. Dan di sini akan muncul account number-nya, account-nya Anda, nomornya, atas nama Anda sendiri. Nah, waran apa yang ingin Anda ubah? Misalnya, Diamond Citra tadi, saya punya Dada waran. Gitu. Jumlah waran yang ingin dirubah berapa banyak dalam hitungan lembar. Misalnya, saya ingin ubah 10.000 lembar. Gitu. Atau 10.000 lembar itu sama dengan 100 lot misalnya. Nah, harga pelaksanaannya akan dilihat nanti ketika harga waktu Anda konversi itu akan dipotong. Nah, tinggal nanti di send aja. Gitu. Ketika Anda menekan send, nanti ini akan masuk ke Jasa Utama Kapital Pusat, nanti akan mereka proses. Nah, untuk proses waran ini 2 hari kerja. Jadi, misalnya saya udah input hari ini, maka saham waran saya sebanyak 100 lot akan dihilangkan, akan diamankan dulu untuk diubah ke induk, di mana induk itu baru Anda bisa dapat setelah 2 hari kerja gitu, T+2. Anda akan mendapatkan Dada waran Anda menjadi Dada di portofolio Anda. Jadi proses untuk mengkonversi waran adalah proses mengubah dari saham waran untuk menjadi saham induknya dengan ada beberapa biaya dan rasio sesuai dengan peraturannya. Jadi ada biaya 15.000 untuk Anda mengkonversi warannya. Jika Anda mengkonversi 1 lot, Anda kena biaya 15.000 plus biaya konversinya. Kalau Anda mengkonversi 1.000 lot, Anda juga kena biaya 15.000 plus biaya konversinya. Jadi semakin banyak yang dikonversi akan semakin baik, semakin murah karena 15.000-nya itu tetap seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai saham waran. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu Anda dalam mempertimbangkan apakah saham waran saya lebih cocok dikonversi apa saya jual aja.
Terima kasih semuanya telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan penjelasan mengenai waran. Jika Anda masih bingung, silakan tulis pertanyaan di kolom komen di bawah ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, semoga cuan.